Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum serempak ini kayaknya. Ulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kedengarannya udah pada sarapan kalau ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu suara apa ya? Backsound. Gimana? Oh alat. Oh. Kirain ada backsoundnya gitu pengajiannya. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan dan anugerah. Kita bisa masih bernapas, itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dari sebuah pertanyaan, kenapa? Kalau dalam pembelajaran ini suaranya kedengaran Bu? Apa jelas ya? Karena kalau dalam pembelajaran mau itu anak-anak ataupun kita harus ada sebuah critical thinking atau berpikir kritis dalam belajar. Karena kalau contohnya cuma ngajinya kalau ngaji kuping tuh, ngaji kuping dengerin gitu ya, masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri. Mending kalau telinga kiri, kalau dari mulut repot saking khusyuknya. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan, jadi kenapa kita itu harus menuntut ilmu? Itu aja deh materinya yang sederhana. Kenapa Bu? Ayo. Nanti yang bisa jawab boleh pulang duluan. Oh, murid padahal kemarinnya baru libur. Kenapa Bu kita harus menuntut ilmu? Karena kita bodoh, ya benar. Apalagi nih? Karena isi waktu gitu ya. Daripada ngegibah pagi-pagi, menuntut ilmu boleh. Ibu bebas aja Bu, kita ngobrol aja lah ya. Tanya jawab gitu ya. Iya. Ya ada ibu itu.
Ibu kurikulum, mohon izin. Ada bunyonya, punten lah. Aduh, jadi nervous. Kira itu umi-umi wali murid. Nah, karena jika suami tidak, ini suami dulu konteksnya. Kalau suaminya nggak berilmu, terus bagaimana dia akan mendidik istrinya dan mendidik anaknya? Betul? Firman-Nya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wih, pada pintar ini kajiannya kayak udah dalam, udah jadi ustazah ini. Ustazah di keluarga. Kenapa? Karena di sini Allah memerintahkan agar seseorang itu menuntut ilmu, agar bisa mendidik keluarganya dan anak-anaknya. Terutama kalau kita sebagai keluarga, justru yang harus paling penting itu selain tauhid adalah ilmu. Ilmu apa nih menurut Umi yang penting selain agama? Ada, selain ada nih, hello. Ini kayak Jumat, kayak khutbah Jumatan, sepi, akhlak, masya Allah. Karena Mbak yang jawab benar, takut kualat. Saya boleh beda dikit sama ibu-ibu, boleh nggak Bu? Bu boleh nggak? Boleh ya, mohon izin nih, Ibu kurikulum. Yaitu parenting. Parenting apa Bu? Bu, parenting ilmu apa? Ilmu kaluk ini, ilmu kebal. Ilmu parenting itu adalah ilmu apa Bu? Mendidik anak. Kenapa menurut saya penting? Bu, percaya nggak Bu? Bu, jawab dong Bu. Saya pernah baca buku tentang psikologi. Jadi ternyata ada sebuah kesalahan fatal yang kita selaku orang tua lakukan. Apa itu? Jadi ternyata dari cerita ini saya menarik sebuah poin penting dari sabda Rasulullah, kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ternyata berkata baik ini bukan hanya kepada orang luar, justru yang paling wajib untuk dijaga mulut kita itu adalah Sumarni, ke anak terlebih dahulu, ke anak. Kenapa Bu? Jadi ceritanya ada seorang ibu-ibu, ibunya itu udah ibu-ibu, jadi si ibu ini udah punya anak, udah besar lah ya, sekitar umur 50 tahun. Cuma ternyata si ibu ini mengalami sebuah penyakit kanker di beberapa anggota tubuhnya. Dokter yang senantiasa menangani ibu ini melihat ada sesuatu hal. Ini ibu ini kayaknya ada sesuatu deh. Ternyata disuruh ngobrol dengan temannya yang psikolog. Maka ngobrollah dengan seorang terapi psikologi ini. Ternyata ketika ngobrol dari hati ke hati, ada sebuah poin yang mencengangkan. Kenapa? Ternyata dia memendam sebuah luka yang cukup perih sekali, sebuah luka yang begitu pedih. Apa lukanya? Dia curhat ke si terapinya ini, ibu, kenapa ya ibu saya itu kok tidak, apa ya istilahnya itu,
tidak bangga dengan saya lahir ke muka bumi ini. Padahal si ibu itu berjuang keras sampai menjadi wanita karir yang sukses. Ternyata penyebab dari penyakitnya itu adalah apa, Bu? Adalah ternyata luka batin dalam hatinya yang sudah bertahun-tahun menumpuk dalam jiwanya sehingga menjadi endapan-endapan emosi negatif. Mirip dengan kita, istilahnya itu dalam psikologi ada istilah inner child. Inner apa Bu ejaannya? Inner child ya. Saya bukan guru bahasa Inggris soalnya. Pokoknya itulah ya. Ada luka yang lukanya itu dibawa dari semenjak kecil. Berarti kalau lukanya itu ada semenjak kecil, berarti ada pola pendidikan, ada pola parenting yang salah. Katakan si ibu ini namanya adalah Mawar. Kayak kriminal aja ya. Nah, katakan si ibu Mawar ini dia kan sakit kanker. Terus diterapi ngobrol. Ternyata waktu kecilnya ini si ibu Mawar ini mendengar ucapannya itu enggak panjang lebar kayak ibu-ibu kalau ngomel kan panjang lebar Bu ya. Maka beruntung suami yang mendapatkan istri marahnya cuma 2 menit. Itu beruntung. 23 jam laginya itu sewot dan ngomel. Yaitu pintar wanita ya. Dan laki-laki harus berdamai dengan kenyataan. Sampai mana tuh ceritanya? Oh ya, Mawar. Nah, ternyata si ibu ini mendengar ucapan yang nyelekit gitu. Nyelekit ke hatinya itu. Si ibu Mawar ini, emaknya, uminya ngomong kayak gini, terlontar. Mawar ini bukan anak apa ya istilahnya di KB tapi kebobolan gitu. Itulah ya, ibu lebih paham. Ini Mawar bukan anak yang diharapkan karena si ibu ini maaf ya kalau bahasanya itu kebobol kayak main bola ya. Jadi si ibunya itu ternyata gagal KB-nya. Nah itu jadi tidak diharapkan. Nah gak sekali Bu si ibu Mawar ini ngomong, tetangganya ngomong, malu ya ibu-ibu ya merumpi apa diomongin menantunya, anaknya. Nah terus itu terngiang-ngiang di diri ibu Mawar ini sampai dia bertekad. Bayangin loh Bu, bagaimana pedihnya luka si ibu Mawar ini sampai dia bertekad akan jadi anak sukses yang akan membahagiakan orang tuanya, terutama uminya. Dia kuliah, dia bekerja sampai jadi wanita karir sukses. Emaknya dibeliin mobil, pokoknya diberikan semua yang dia mampu dari materi dikasih. Tapi ternyata apa? Ini poinnya lagi. Pentingnya kita untuk selain ilmu agama, belajar ilmu parenting, bagaimana pola komunikasi yang bagus. Batuk dulu ya Bu. Nah, ternyata setelah ibunya sukses ini, si ibu Mawar ini sukses, udah dikasih mobil apa gitu kan. Pokoknya yang dia pengen dari materi, rumah, mobil, sebelah mah jangan dihitung lah. Pasti. Tapi ternyata omongan si ibunya ini enggak berhenti, enggak jadi membanggakan Mawar, enggak, tapi masih ada omongan-omongan yang dia dengar. Nah, ini masalahnya. Jadi sakit hatinya itu mengendap bertahun-tahun, akhirnya jadi penyakit. Logikanya gimana? Dari pikiran kok jadi kanker? Simpel sih Bu, kayak ibu lagi pusing.
Ada orang yang lagi pusing ujung-ujung jadi batuk-batuk gitu ya. Kayak saya batuk-batuk, ada isinya ibu kurikulum. Nah itu kan secara psikologis. Secara psikologis ada orang yang dia lagi banyak pikiran, gatal-gatal. Ada nggak bu? Bu ada nggak? Ada kan? Nah karena ini lukanya lebih dalam, akhirnya jadi beban pikiran. Itu pertama. Yang kedua, menurut penelitian ternyata stres, depresi ini adalah menurunkan imunitas di badan. Imunitas ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sepakat nggak bu? Kenapa? Ini nikmat yang kita tidak sadari. Kita mau tidur, ibu nyeting dulu nggak jantung ini biar disetting dulu takut kelupaan? Enggak kan? Enggak ada intervensi kita untuk mengatur fungsi tubuh kita itu untuk berjalan, untuk berfungsi kan ya? Enggak ada intervensi kita. Itu pertanda tanda-tanda kekuasaan Allah. Penjagaan Allah itu salah satu dari tanda kasih sayang Allah yang jarang kita syukuri. Dalam firman-Nya Allah menegaskan untuk menstimulus otak kita berpikir dan merenung bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, menjaga kita. Coba ibu-ibu udah dandan, udah menor, terus jantungnya berhenti berdetak 5 menit, gimana bu? Mau nggak bu? Selesai kehidupannya kan? Atau paru-paru, ibu-ibu yang pernah sakit paru-parunya masih ada nggak bu? Masih kan ya, cuma fungsinya terganggu. Itu mau napas susah nggak bu? Susah kan? Nah itu luar biasa penjagaan Allah dalam tubuh kita. Ini kalau ditarik ke firman Allah, ini benar-benar relate banget. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Sungguh kami akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu di alam, bahkan di dalam diri kita sendiri. Nah, akhirnya tadi menjadi sebuah pelajaran buat kita akan pentingnya menjaga lisan, jangan sampai menyakiti hati orang-orang yang kita sayangi, karena hati yang terluka itu bisa menimbulkan sebuah trauma jangka panjang, bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Selanjutnya kita melihat dari sosok seorang istri. Ibu pilih yang mana? Ibu setuju nggak dengan ungkapan perempuan itu cuma di kasur, sumur, dapur? Itu kayak doktrin orang-orang zaman Kopernik gitu ya. Ibu setuju nggak bu? Wih. Kenapa bu gak setuju bu? Kan kalau ibu-ibu udah kuliah S1, S2, kan akhir-akhirnya balik lagi ke dapur, ke kasur, sumur mah gak ada ya sekarang. Ibu gimana bu? Nah, ini realitasnya. Ketika seorang ibunya dia memiliki ilmu, punya karakter, punya habit yang baik dalam kehidupannya, itu akan menghasilkan anak kayak gimana? Pasti akan menghasilkan anak yang berkualitas. Ibunya kayak ibu-ibu ini sering ngaji gitu kan, membaca Al-Quran, maka akan lahir anak yang berkualitas. Tapi kalau sosok wanitanya itu, ibu-ibunya itu jauh dari ilmu, jauh dari agama, maka kayak apa yang akan dihasilkan? Anaknya mungkin gak berkualitas bu? Mungkin gak bu? Gak mungkin. Kenapa? Karena kesehariannya itu ya jauh dari tuntunan ilmu. Anak baru lahir brojol,
langsung diajak dangdutan. Nah itu bakal lahir anak seperti apa? Pasti enggak akan jauh dari ibunya. Maka wanita itu sangat penting untuk menuntut ilmu. Itu pertama. Yang kedua, ternyata dalam sebuah ungkapan, al-ummu madrasatun, al-ummu madrasatul ula. Ternyata ibu-ibu ini adalah sosok dia yang menjadi sekolah pertama buat anak-anaknya. Ketika ibu-ibunya berkarakter, berilmu, pasti itu akan berefek kepada anak dan suaminya. Yang ketiga, setelah saya mengamati dunia perumah tanggaan, saya pengamat. Kalau suaminya nggak benar, tapi istrinya soleha, masih bisa benar nggak bu rumah tangganya? Masih tetap aman terkendali ya. Saya hormat, salut ke sosok ibu yang luar biasa kayak gitu. Tapi kebalikannya, suaminya soleh, istrinya toleha, nggak bener. Bisa bahtera rumah tangganya bisa berlanjut nggak bu? Bisa hancur. Saya melihat dengan dua mata saya, dua kepala horor dong ya. Ada isinya orangnya berilmu, paham agama, ya tapi kan namanya kehidupan ya, ujiannya beda-beda. Istrinya yang agak sengklek, ya toleh gitu, akhirnya kandas di tengah jalan. Oh ternyata ibu-ibu tuh luar biasa. Ketika ibunya itu soleha, itu membawa aura yang positif. Suami pulang kerja datang ke rumah, wah bawa masalah kan. Ibu percaya nggak? Suami itu katanya hisabnya di akhirat bakal lebih ringan. Percaya nggak bu? Enggak. Saya paling capek ibu-ibu ya. Karena apa? Karena waktu kecil katanya suami itu laki-laki ya. Dan saya juga ngebaca diri ya bener juga. Waktu kecil kan suka dimarahin emaknya kan? Bener nggak bu? Nggak ada yang anak bebas dari marahan orang tuanya. Terus dia sekolah. Pas sekolah itu dimarahin nggak kalau laki-laki? Bu, ibu bukan laki-laki sih ya. Punya teman kan laki-laki, gimana laki-laki yang lebih agresif, bener nggak bu? Dimarahin sama gurunya kan. Makanya saya juga ngajar pendekatan banat itu beda. Kalau banat ya kayak ibu-ibu ini kalem gitu kan. Ya banat juga kayak gitu bu, kalem. Jadi belajarnya itu gak terlalu neken gitu loh, gak terlalu tegang. Jadi kayak ada ngobrol-ngobrolnya, ada curhat-curhatnya. Kenapa? Karena sudah jinak gitu, aman terkendali. Jadi fokus belajar. Karena perempuan itu cenderung lebih bisa menata kehidupan kan daripada laki-laki. Bener nggak bu? Ini teori saya aja sih, bener nggak? Tapi kalau yang laki-laki, yang banin, kita nggak bisa. Dia dipaksa, oh diam, gitu kan? Justru horor. Coba ibu punya anak ini nakal banget, diam dari pagi sampai malam, diam aja, ngedip aja. Serem nggak bu? Horor itu malahan. Makanya kenapa kita, bukan saya mengguru ya bu, saya juga masih belajar. Kenapa kita harus menjiwai ilmu parenting itu ya, agar kita tuh bisa menjadi orang tua yang bijak. Bagaimana bisa fitrah perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau dibanin kan masuk, saya udah langsung mode serius. Kenapa? Kalau dia ajak bercanda dikit, waduh, itu liarnya kayak gimana. Tapi ya kembali lagi bagaimana guru memberikan metodenya, sama dengan orang tuanya juga. Nah, sampai mana tadi ya? Oh, suami itu hisabnya ringan loh bu. Ini analisa saya boleh dibantah, karena itu kan ngobrol ya, diskusi ya. Jadi nggak monolog.
Waktu kecil dimarahin ibunya, masuk sekolah dimarahin gurunya. Gak selesai itu penderitaannya. Udah lulus sekolah, kuliah dong. Kuliah ibu, di kuliah itu kan punya dosen kan, apalagi skripsi, coret-coret gitu. Dimarahin sama dosennya. Selesai penderitaannya? Oh tidak, kehidupan masih panjang. Nah setelah lulus kuliah, gak mungkin dong dia diem baik, benar gak Bu? Dia masuk dunia kerja kan. Di dunia kerja apa yang terjadi? Emang enak? Enggak kan? Ada target, apalagi di perusahaan kan, target penjualan ini itu, dimarahin sama sama kepsek. Bukan dong, sama bosnya kan. Bu benar nggak? Ibu ada yang bengong mulu. Bu benar nggak? Kalau nggak benar nanti disampaikan, nggak apa-apa, kita kan diskusi ya. Setelah dunia kerja selesai, bukan selesai sih, nabung gitu. Target selanjutnya apa biasanya kalau udah kerja? Menikah. Menikah itu kan, saya ingat banget nasihat guru saya Ustaz JJ ketika nikah itu. Khutbah nikah kan suka ada ya Bu ya. Nikmat nikah itu 3 bulanan katanya kan. Selanjutnya itu adalah apa yang istilahnya Bu? Perjuangan. Betul, Masya Allah, itu jawaban dari orang tua ya. Dalam gitu maknanya itu, karena sudah menikmati manis, pahit, garam kehidupan ya. Kalau pengantin baru kan, ibu pasti pengantin baru pernah kan, romantis banget kan. Baru belajar gitu kan, buat jus gitu kan, alpukatnya masih mentah, nggak tahu ini mentah apa enggak, di jus aja kan. Atau lagi masak gitu kan, ternyata gosong. Suami marah nggak? Enggak kan, waktu awal-awal yang dimarahin siapa? Kompornya dimarahin, saking romantis. Beda kebalikannya kalau udah 10 tahun, 20 tahun menikah, salah dikit rame gitu ya, diskusi nggak ada ujungnya katanya sih. Diskusi sama suami nggak ada ujung-ujungnya, malah jadi ribut katanya sih. Benar nggak Bu? Oh benar ya, alhamdulillah berarti ya. Saya nyambung aja sih. Nah itu. Makanya menurut penelitian, ibu-ibu tuh punya 3 tradisi karakter. Ini perlu dicatat Bu, penting. Pertama apa? Bu, tahu apa? Masa ibu gak tahu dengan diri ibu sendiri sih? Pertama, ngemil. Kedua, ngemol. Ketiga, ngomel. Ya ditulis katanya. Udah terlanjur, gak apa-apa Bu, biar mengenal diri lebih dalam. Malas lah. Nah, setelah balik lagi ke laki-laki Bu ya, ceritanya belum selesai nih. Ketika udah nikah, bapak-bapak apa Bang? Bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu kan pasti, tadi kan udah perjalanannya panjang, pasti dimarahin sama istrinya. Tapi bagi suami yang mencoba untuk merawat cintanya, omelan suami itu adalah sebuah harmoni kehidupan yang indah. Kalau lagi benar pikirannya. Tetapi itu dinamika ya. Justru katanya rumah tangga itu adalah sebuah, emang beribu-ribu kali memaafkan, beribu-ribu marah, itu sebuah realitas dari kehidupan yang mendewasakan kita. Bumbu kehidupan yang baru dalam, catat Bu, bumbu kehidupan. Karena yang ya guru saya juga, saya ingat pas pesan-pesan waktu nikah itu, istilahnya itu yang dimana yang tadi ya, yang rumah tangga itu nggak ada seseorang yang mahir dalam rumah tangga. Benar nggak Bu renungan ibu? Nggak ada yang mulus dan nggak ada yang mahir. Oh ini mahir nih rumah tangganya, nggak ada. Bahkan ada yang selesai rumah tangganya 10 tahun, udah 20 tahun, atau bahkan sampai
Kakek nenek ada yang pisah, ngapain? Nggak tahu ya. Intinya nggak ada yang mahir, semuanya dalam proses pembelajaran. Nah selanjutnya ilmu juga penting katanya. Saya menukil, ini ibu-ibu pasti tahu ya, pakar psikologi buat ibu-ibu, Dokter Aisyah Dahlan katanya penting juga tadi ke anak-anak, ke suami juga. Suami apa Bu? Dipuaskan matanya. Maksudnya apa dipuaskan matanya? Apa Bu? Soleh, betul. Jadi kalau siang soleha, kalau malam solehon. Nah itu ibadah dong Bu. Ini ada hadis loh Bu. Kadang kita yang menguatkan ini ya, yang menguatkan bahwa membahagiakan suami itu ibadah. Jadi Rasulullah, waktunya masih sampai jam berapa Bu? Jam 9 ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berkata, oh ini ada sahabat. Ini salah satu metode pendidikan juga, bahwa metode pendidikan baik kita selaku orang tua ataupun guru di orang tua di rumah, pentingnya untuk mengajak berlogika anak agar jangan sampai kita melarang sesuatu tanpa ada sebuah argumentasi, tanpa sebuah sentuhan logika, agar anak itu punya argumentasi, punya ilmu kenapa boleh, kenapa tidak boleh. Nah kata Rasulullah, wa fi budni ahadikum shadaqah, dan ternyata hubungan ritual suami istri itu adalah sedekah. Sahabat heran dong. Ini gambaran dari metodologi pengajaran Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi nggak diem, banyak di beberapa hadis yang sahabat itu aktif bertanya. Kenapa? Karena menurut penelitian bahwa setengah dari pertanyaan itu menggambarkan kita sudah memiliki pemahaman dan ilmu. Sahabat bertanya, kok bisa sih Rasulullah itu sedekah? Kok bisa sih itu bisa pahala? Nah, Rasulullah mengajak berlogika sahabatnya, apa ro'aitum idza wada'aha fil harami fakana alaihi wizrun. Terus kalau kamu nyimpen benih kamu di tempat yang haram, ini analoginya sederhana, analoginya luar biasa. Berlogikanya itu, apakah jadi dosa? Dosa enggak Bu? Dosa dong kalau di tempatnya yang haram. Berarti kalau di tempat yang halal menjadi pahala. Nah itu gambaran dari pertanyaan tanya jawab para sahabat dengan Rasulullah dalam pelajarannya. Nah maka dalam ilmu yang kita pelajari, kita juga tidak bisa kita belajar ilmu terus kita bebas dari masalah, bisa nggak Bu? Enggak kan ya, karena kehidupan itu hakikatnya adalah tempat ujian kan, tempat ujian. Ada yang diuji beda-beda. Ada yang suaminya soleh diuji dengan istrinya yang enggak benar, yang sengklek. Ibu yang bilang ya. Oh iya, saya yang mulai ya. Kok yang mulai, kok yang mengakhiri ya. Nah, apa contohnya Bu? Suaminya soleh, istrinya toleh. Siapa? Nah ini sirop Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh kan? Anaknya, istrinya enggak kan? Enggak soleh, membangkang. Jadi kalau ada suami yang soleh tapi istrinya enggak benar, ya gitu. Emang kayak dinamika kehidupan. Ada juga yang istrinya soleha, suaminya enggak benar. Contohnya siapa Bu? Pinter, Fir'aun. Siapa istrinya? Aisyah, solehah kan, bahkan berdoa kepada Allah. Ya, Masya Allah itu ada Ibu Ustazah. Betul, ya, meminta dibangunkan rumah di surga. Itu gambaran kesolehannya. Tapi suaminya ya gitu, sengklek. Yang ketiga, ada suaminya yang nggak benar, suami istrinya juga nggak benar, dua-duanya sengklek kuadrat. Siapa Bu realnya?
Pinter ibu. Jam 10 boleh pulang. Abu Lahab bahkan diabadikan kan dalam surat. Gimana coba Bu baca bareng-bareng Bu? Saya minum. Tabat yada, celakalah kan tangan Abu Lahab dan istrinya juga. Nah itu gambaran. Terus ada yang suaminya soleh, istrinya soleha. Masya Allah, pengen banget ya Bu ya. Kita dengan menuntut ilmu pengen seperti itu. Siapa contohnya? Rasulullah dengan ya istrinya yang lain. Ada lagi selain Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya juga soleha. Tapi Ibrahim istrinya ada 2 Bu. Ya, itu gambaran dari bagaimana tipe-tipe di dalam menjalani hakikat kehidupan sebagai kita sebagai suami dan istri. Nah, selanjutnya kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang kasar itu adalah merupakan sebuah gambaran dari hati. Nah, maka dalam agama Islam itu ada 2 hadis. Yang hadis ini menggambarkan bahwa setengah agama itu ada dalam hati kita, setengahnya lagi ada dalam amalan ritual kita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah amalan hati. Ternyata amalan hati ini yang menjadi sebuah hal yang paling penting. Karena ketika hatinya kotor, mungkin gak Bu ucapannya baik? Gak mungkin kan? Nah, maka ini sangatlah penting. Seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nyambung dengan pembahasan Ustaz aku. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Nah, ini menjadi sebuah poin penting bahwa amal-amalan itu harus dibangun dari niat yang betul. Seperti halnya yang datang ke majelis ilmu, kan niatnya pasti mungkin ada yang enggak sepenuhnya lurus atau ada niat-niat yang tersembunyi. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah ada cerita hadis yang sangat mengerikan. Kalau menurut saya, inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayaduluha. Paham artinya? Ini ada itunya, subtitlenya di bawah. Sesungguhnya ya, ada orang yang dia itu beramal dengan amalan ahli surga, pokoknya soleh banget. Bertahun-tahun dia ada dalam ketaatan, bertahun-tahun orang menilainya sebagai orang yang baik. Tapi mengerikannya di akhir hayatnya, ya, layak malu bi amali ahli nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Kok bisa dia? Dia berpuluh-puluh tahun dalam kebaikan, dalam amal, tapi ternyata di akhir kehidupannya kok bisa beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Nah, maka ulama menafsirkan
Orang ini adalah mereka yang dia beramal amalan kebaikan dalam makna yang luas, tetapi salah niatnya. Contohnya, mungkin ada orang yang dia berbuat kebaikan ingin dinilai oleh orang lain, maka Allah tampakkan hakikat dirinya itu di akhir hayat. Ternyata selama ini itu bukan karena Allah. Dan juga di dalam hadis yang lain diceritakan ada seorang yang hebat, seorang alim, seorang mujahid, seorang dermawan. Seorang mujahid ada di zaman Rasulullah itu seorang yang dia itu ketika ada panggilan jihad, wah pokoknya langsung duluan. Ketika ada panggilan kebaikan, istilahnya itu panggilan jihad, dia pergi duluan. Sehingga menggiring opini para sahabatnya, wah ini ahli surga. Kenapa? Oh, perang paling duluan. Panggilan Rasulullah dia paling duluan. Pokoknya pas tabiqul khairatnya itu luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Para sahabat udah nilai, wah ini pendudukan di surga nih. Ternyata Rasulullah bilang, huwa min ahlin nar. Dia itu adalah penduduk neraka. Heran kan? Nah, kok bisa orang yang dia beramal kebaikan, berjihad luar biasa, kok jadi penduduk neraka? Nah, inilah poinnya. Pentingnya kita untuk menata hati. Kita lebih banyak menata penampilan, tetapi hati kita lupa untuk ditata. Ketika kita melayani suami, lupa untuk niatkan bahwa ini adalah bentuk ibadah kepada Allah yang lain. Nah, terus ada sahabat yang kepo. Nah, ternyata di zaman Rasulullah ada yang kepo juga, Bu. Jadi bukan hanya tetangga-tetangga ibu yang kepo. Di zaman Rasulullah juga ada yang kepo ternyata. Kok bisa sih? Terus langsung nguntilin kan. Ketika dalam sebuah pertempuran, dia melihat sahabat yang dikagumi banyak orang tadi, ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Dia terkena luka. Nah, namanya orang yang pencitraan diri, pengen dilihat wow, amazing, wonderful oleh orang lain, pasti kan menjaga citranya agar lebih baik, citranya agar tetap positif. Dia dapat luka sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bertempur lagi, udah lemah, nggak berdaya, udah nggak bisa darah. Inilah plot twistnya itu. Ternyata tidak disangka, tidak diduga, si sahabat tadi mengambil pedangnya dan dia menyimpan pedangnya itu di sebuah batu dan menancapkannya, mendorong badannya karena udah lemes, mendorong badannya agar seperti seolah tertusuk oleh pedang oleh lawan musuhnya itu. Akhirnya meninggal dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada niat yang niat yang keliru. Nah, ini menjadi pelajaran penting untuk kita agar senantiasa menjaga hati kita. Maka tidak heran Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang harus kita terus dawamkan. Ya muqallibal qulubi sabit. Nah, kalau bisa jangan sabit qalbi. Kalau qalbi domirnya domir anak kan, domir saya. Jadi doanya buat saya doang dong, egois. Suaminya nggak diajak-ajak. Ibu mau masuk surga, suaminya nggak ikut. Nggak apa-apa, jadi bidadara. Biar berkah ya doanya diganti dengan domir nahnu sabit qulubana. Jadi hatinya tuh hati kita, hati anak kita, pasangan kita, keturunan kita agar mendapatkan berkahnya. Poin selanjutnya, ternyata hidayah itu bukan hanya dibutuhkan oleh para pendosa. Sebelum ke sana, beresin dulu hadisnya ya.
Nah, kebalikannya Bu ya, ada juga yang dia berapa ya? Beramal dengan amalan ahli neraka, oh pokoknya ahli maksiat, pendosa. Tapi ternyata di ending kehidupannya, plot twistnya itu dia taubat, masuk surga. Ih, enak itu. Dosa lama, di akhir kehidupannya bertaubat masuk surga. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini bahwa kita nggak boleh menjadi manusia yang sok suci. Soalnya boleh. Sok alim, sok suci. Kenapa? Setan itu sangat lembut loh. Ketika kita belum punya ilmu, kita diberikan bisikan, udah jangan nuntut ilmu, pegel, silat terus gitu. Mendingan di rumah rebahan, main handphone. Oh, ibu bangkit kan, wake up gitu, bangkit, nuntut ilmu. Terus istiqomah kan biasanya. Secara psikologi itu kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan positif setelah kita biasakan 20 hari. Makanya Ramadan itu adalah madrasah pembentukan karakter karena pembiasaan tadi. Nah, balik lagi ke yang tadi. Gimana yang tadi Bu ya? Bu, yang mana tadi? Tentang hadis yang tadi ya, tentang yang pembiasaan tadi. Dan akhirnya kita tidak boleh menjustifikasi, melabeling orang pendosa, orang maksiat. Cukup kita doakan saja. Karena ngerinya ketika kita menjudge orang itu, wah ini ahli neraka, ngeri kan. Oh ini penduduk neraka, ahli maksiat, wah ini kayaknya mencium bau surganya juga, enggak. Nah, biasanya setan itu ketika kita jadi ahli ilmu, beda lagi godaannya. Godaannya apa? B, merasa paling ini tolabul ilmi nih, ibu-ibu majelis, ibu-ibu qasidah, ibu-ibu band kepret. Beda lagi kan Bu ya, beda lagi doanya bisikannya itu beda lagi. Merasa lebih dari yang lain. Kamu siapa nih? Bukan majelis ilmu ini. Bukan circle, maaf ya. Beda kan Bu ya. Itu godaan setan tuh halus banget. Nah, ketika udah menjadi alim, godaannya beda lagi Bu. Ketika udah alim, setan tuh dia emang sih positif sih. Dia terus berjuang gitu loh. Kalah dengan manusia kan kadang capek, putus asa. Setan tuh optimis masuk neraka loh Bu. Kita ya masuk surga, bau tahajud ya, entar dulu pasang alarm jam 2. Nanti jam 2, nanti jam 3 gitu kan. Alarmnya tuh beruntun. Jam 2, jam 3, setengah 4, jam 4. Pas bangun jam 5. Ya setidaknya kita berusaha. Makanya penting untuk membangun chemistry dengan suami. Benar nggak Bu? Yang ibu panggilnya apa ya? Yang apa cinta? Oh ya. B bangunin ya jam 3 gitu. Suami juga sama, lagi-lagi putra ini imannya lagi seklek nih. Minta setruman iman dari istrinya. Karena pipes istri itu kunci di rumah, bener nggak Bu? Saya sepakat banget bahwa nuansa rumah itu ditentukan oleh bagaimana nuansa hati istri. Saya sepakat banget. Sepakat Bu? Takbir. Hidup istri. Ketika istrinya bahagia, suaminya bahagia nggak Bu? Bahagia dong, pasti. Dan lebih kerennya, impact ke anaknya, dampak ke anaknya lebih dahsyat. Kalau si suami dapat satu kebahagiaan, itu anak dapat 3 kali lipat kebahagiaannya. Makanya bahasa kita itu bukan hanya bahasa verbal, ada bahasa body language, ada bahasa aura. Aura tahu? Aura. Aura itu kayak apa ya? Ya vibes ibu lah. Ibu ngelihat orang kan, wah ini nih auranya kan beda kan ya. Ada yang auranya positif, ada yang kita ngobrol, kok hati itu kayak kebakar, kok malah jadi mumet gitu ngobrol sama ibu ini lah gitu kan. Nah itu vibes namanya kan Bu ya.
Bu, bener nggak? Ya? Nah, bisa-bisanya. Nah, cuma fatalnya gini. Ketika istrinya terluka dengan suaminya, apalagi kasus kemarin ya Bu ya, parah banget ya. Suami diangkat P3K, istri diceraikan. Astagfirullah. Gak benar. Oh, Mbak tahu. Up to date ya, Mbak? Oh. Nah, ngerinya itu ketika hati istrinya hancur, lagi marah besar, anak walaupun di kamar, tapi nuansa vibes di rumahnya itu pasti berbeda jauh, pasti merasakan. Walaupun emak bapaknya diem-dieman baik, tapi nuansa rumah itu akan dirasakan sangat berbeda oleh anaknya. Nah, itulah pancaran dari hati-hati yang mumet, ya, hati yang mumet, pasti auranya juga aura mumet juga, gitu kan? Karena mumet gitu. Suami lihat istrinya mumet, suaminya tambah mumet. Karena ternyata menurut teori juga, seberat apapun tantangan hidup seorang suami di pekerjaannya, ya itu remeh-temeh, masih setai kukuhnya, dibandingkan ketika dia hancur di rumah. Dalam artian istrinya itu marah-marah besar lah, itulah kiamat kecil di rumahnya. Jadi ibu-ibu tuh harus berilmu, kayak yang pembahasannya harus berilmu, benar nggak Bu? Nah, itu pentingnya, karena penopang bukan ini loh Bu, bukan hanya penopang. Udah jam 9, lanjut sampai jam 12. Waduh, ini kalau divideoin berapa episode? 5 menit lagi ya Bu. Ya, sampai mana tadi Bu? Ini terlalu banyak konsep ini, jadi lari ke mana-mana. Ayo Bu. Oh iya, istri itu penopang rumah tangga. Dan ternyata menurut teori secara global, negara juga ditopang sebenarnya bukan oleh para laki-laki, tetapi oleh para perempuan. Setuju? Kayak ragu-ragu. Penopang apa ini Ustaz? Ini Bu logikanya. Kayak nyambung dengan yang tadi. Ketika ibunya berilmu, berpendidikan, berkarakter, bijak, akan lahir nggak anak-anak yang keren, yang berkualitas? Pasti. Ketika anak ini berkualitas, dia akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Maka dalam teori globalnya itu, bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka lihatlah bagaimana remaja pemudanya saat ini untuk melihat Indonesia ke depan 10-20 tahun ke depan. Pemuda ini lahir dari mana? Rahim seorang ibu. Ketika seorang ibunya nggak jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, biasanya orang yang tidak belajar, karena pendidikan itu nggak menjamin kecerdasan ya. Ada orang tua yang pendidikannya sampai SD, tapi dia belajar dari kehidupan, bahkan bisa menyolehkan anak yang banyak, sehingga di akhir hayatnya damai, tenang, anak-anaknya soleh, tapi pendidikan gak tinggi. Intinya adalah menuntut ilmu, belajar dari kehidupan, dari siapapun. Ketika seorang ibu ini contohnya tidak belajar, biasanya subuhnya pendek, benar gak Bu? Orang-orang yang gak bijak biasanya tuh subuhnya pendek, masalah kecil jadi gede, apalagi masalah gede nambah gede. Nah, itu pentingnya ilmu. Terakhir, ketika seorang perempuan jauh dari ilmu, tidak mau belajar, ini bahaya. Ini penutup kajian. Di Amerika pernah kejadian seorang suami, boleh dicatat terus story ini Bu, bukan hoax, bukan ngeprank. Di Amerika pernah ada suami, kayaknya nggak percaya, ini nggak pernah dicatat. Gak apa-apa Bu ya. Maksudnya kalau serius, kalau ibu-ibu pasti ngantuk kan, harus ada selingan. Nah, si suami ini udah mumet di rumah, boleh lihat.
bahasa Jermannya itu. Akhirnya dari kemumetannya itu, keliarannya itu, udah liar ini, udah pusing di rumah. Akhirnya apa? Begini terus story loh. Si laki-laki ini membuat konspirasi. Dia diskenariokan akan merampok bank. Bayangin loh, bank. Tapi senjatanya senjata bohongan. Karena dia tuh nggak mau merampok beneran. Datang ke bank, serahkan uang, kayak nggak serius gitu loh. Ini kata itunya, ini serius berarti mau merampok. Nah, terus datanglah polisi, ditangkap sama polisinya. Ditangkap sama polisinya, setelah diinterogasi apa? Dia nggak dipenjara, tapi dia tahanan rumah. Dan ternyata tahanan rumah bagi laki-laki itu adalah penjara sebenarnya. Kenapa? Karena penjara yang sebenarnya dan ketika di rumah justru sumber dari kemumetannya itu adalah di rumahnya. Kenapa? Karena istrinya marah-marah mulu, dia stres gitu. Akhirnya apa? Udahlah, pengen di penjara aja. Nah, itu salah satu contoh. Saya juga kaget, kok bisa ya? Ternyata ya mungkin kalau udah mumet bisa aja ya. Kayak orang yang udah putus asa, yang pinjol kan banyak yang nggak berpikir panjang kan, udah bunuh diri, ada yang gantung di bawah pohon toge gitu kan, mengakhiri kehidupannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena butuh jauh dari ilmu. Maka kesimpulannya adalah hidup ibu-ibu, hidup. Dan yang kedua adalah ibu-ibu harus dihiasi dengan ilmu dan karakter yang baik, karena akan menghasilkan generasi penerus bangsa, generasi penerus. Kalau dilihat dari sudut pandang agama, kita mendidik anak dengan ilmu itu adalah melanjutkan sujud kita kepada Allah ketika kita sudah tiada. Maka kerennya dalam konsep Islam, anak itu bukan hanya anak aja, tapi ada sebuah value yang tinggi. Jadi investasi di dunia dan di akhirat. Ketika kita sudah tiada, kita capek ngurus, belajar ilmu parenting dan lain sebagainya. Lahirlah anak yang baik, anak yang soleh. Itulah yang akan melanjutkan sujud kita dan akan mengalirkan pahala-pahala kesolehannya kepada orang tuanya. Apabila anak Adam meninggal, putus segala-lamanya kecuali 3 perkara, diantaranya adalah anak yang soleh. Demikian ya ibu-ibu.